Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurul Aini dari kelas 10 IPS 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 82 Jakarta. Di sini, saya ingin menampilkan tugas geografi saya mengenai hakikat geografi. Nah, saya itu sudah membuat video animasinya beserta penjelasannya. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Kurul Aini dari kelas 10 IPS 1. Kita akan melanjutkan pelajaran mengenai hakikat geografi ya. Nah, seperti video animasi tadi ada tentang ruang lingkup geografi dan konsep geografi. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu terdiri dari 3, yaitu ada pendekatan keruangan, pendekatan ekologi atau lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional. Pendekatan keruangan adalah upaya mengkaji persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Dalam pendekatan keruangan ini, menjadi perhatian adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang dimanfaatkan. Contohnya adalah perencanaan pembukaan lahan untuk daerah pemukiman yang baru. Yang kedua ada pendekatan ekologi atau lingkungan, yaitu adalah pendekatan dalam mengkaji fenomena geosfer yang terkhusus kepada interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya, termasuk pada organisme hidup yang lain. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah atau regional, jadi itu adalah pendekatan yang mengkaji fenomena geografi yang terdiri di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga perbedaan membentuk karakteristik wilayah. Oke, tentang pendekatan geografi udah, kita lanjut ke aspek-aspek geografi. Aspek-aspek geografi itu ada apa aja sih? Yang aspek-aspek geografi itu ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu yaitu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek topologi adalah aspek yang membahas letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka buminya, luas area, dan batas-batas wilayah dengan ciri khas tertentu. Sedangkan aspek biotik adalah aspek yang membahas mengenai hal yang berkenaan terhadap unsur vegetasi atau tumbuhan, flora, dunia binatang atau fauna, dan kajian penduduk. Sedangkan aspek non-biotik adalah aspek yang membahas unsur kondisi tanah, hidrologi, atau tata air, baik perairan, dapat maupun luas dan kondisi iklim suatu wilayah. Yang kedua ada aspek sosial. Aku jelasin ya di sini aspek sosial itu
adalah aspek yang mengkaji hubungan manusia dengan fenomena geosfer. Aspek sosial itu ada politik, antropologis, ekonomis, dan aspek berhubungan dengan pola hidup manusia atau kebudayaan. Aspek sosial adalah aspek yang membahas mengenai unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Sedangkan aspek ekonomi adalah aspek yang membahas mengenai unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Sedangkan aspek budaya adalah aspek yang membahas mengenai unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik adalah aspek yang membahas mengenai unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Lanjut kita ke prinsip geografi. Jadi prinsip geografi itu ada empat prinsip utama, yaitu 1. Prinsip distribusi atau penyebaran atau persebaran. Pengertian dari prinsip ini adalah mengenai bentang alam di permukaan bumi yang tidak merata sehingga setiap wilayah berbeda dengan satu sama lain. Contohnya, prinsip persebaran ini adalah persebaran jumlah transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah yang jumlahnya besar dibandingkan dengan yang lain sesuai dengan luar wilayahnya. Penduduk di daerah subur biasanya membuat pemukiman yang mengelompok, sedangkan penduduk kopi di daerah pegunungan membuat pemukiman yang tersebar. Alasannya dapat dikaji dalam prinsip sebab akibat atau intelerasi, prinsip penggambaran atau deskripsi, dan prinsip gabungan atau korelasi. Yang kedua, ada prinsip intelerasi atau sebab akibat. Jadi pengertian dari prinsip interrelasi ini adalah fenomena geosfer yang satu mempunyai hubungan dengan fenomena geosfer yang lain. Gejala yang satu berkaitan dari gejala yang lain. Contoh prinsip ini yaitu sebagian besar dari penduduk desa memiliki pencaharian sebagai petani karena masih terdapat lahan yang dapat digarap. Yang ketiga ada prinsip deskripsi atau penggambaran. Pengertian prinsip deskripsi adalah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang memerlukan deskripsi dengan melalui tulisan, tabel, gambaran, atau grafik. Contoh prinsip deskripsi adalah sebagai berikut, yaitu peta persebaran lempeng tektonik di dunia. Yang 4 ada prinsip korologi atau gabungan. Pengertian prinsip korologi adalah prinsip yang menganalisis suatu wilayah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya. Maka suatu wilayah akan memiliki karakteristik tertentu. Contoh prinsip ini yaitu suhu udara di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Hal ini disebabkan salah satunya karena banyaknya sinar matahari yang dipantulkan oleh bangunan-bangunan yang ada di perkotaan. Kita lanjut mengenai objek geografi. Objek geografi itu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material itu adalah objek yang mengkaji segala fenomena geosfer, baik fisik maupun sosial. Objek material fisik meliputi iklim, tanah, air, sedangkan objek studi material sosial adalah persebaran penduduk, mobilitas penduduk, dan pola pemukiman. Objek studi geografi pada objek material terdiri dari lapisan-lapisan bumi atau tepatnya fenomena geosfer yang cukup luas, yakni 1. Atmosfer, yaitu lapisan udara, cuaca, dan iklim dalam klimatologi dan metodologi. Yang kedua adalah litosfer, ialah lapisan batu-batuan yang dikaji dalam geologi, geomorfologi, petrografi. Yang ketiga adalah hidrosfer, adalah lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji dalam hidrologi dan oseanografi. Yang keempat ada biosfer, adalah lapisan kehidupan, flora dan fauna yang dikaji dalam biogeografi, biologi, dan lain-lain. Yang kelima ada antroposfer, ialah lapisan manusia merupakan tema sentral di antara lapisan-lapisan lainnya. Kita lanjut ke objek formal. Objek formal adalah sudut pandang atau cara berpikir mengenai gejala geosfer sebagai objek material geografi, baik fisik maupun sosial. Objek formal geografi meliputi beberapa macam aspek seperti aspek keruangan, aspek lingkungan, dan aspek kewilayahan, dan aspek waktu. Nah, sekian hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Nah, gimana video tadi? Semoga mudah dipahami ya. Sekian pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.